aritmetika. Jadi kalau barisan tadi adalah barisan yang disusun berdasarkan pola tertentu. Namun fokusnya di sini kita pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika ini adalah suatu barisan bilangan yang selisih atau yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, kemudian perhatikan halaman 36. Di situ menampilkan pola bilangan. Pola bilangan. Ya, pola bilangan di situ adalah yang di buku berapa deh? 2, 6, 8, 10. Jadi ini merupakan barisan. Jadi barisan bilangan. Nah, angka-angka ini tidak dibuat secara tidak sesuai atau tidak berurutan. Tetapi di sini barisan ini memiliki aturan tertentu sehingga muncul pola-pola yang di dalamnya, ya. Jadi, nah di sini ada istilah suku, ya, suku. Nah, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Nah, jadi di sini kita diajak untuk bisa menebak berapa suku selanjutnya. Nah, untuk 2 ini adalah disebut suku pertama. Nah, ke-6 ini suku kedua. 8 suku ketiga. Suku ini ke-9. Berarti suku keempat. Kalau kita diajak untuk berpikir berapa suku ke-6-nya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ini adalah kita harus terlebih tahu suku pertamanya yaitu 2. Nah, selisih di sini berapa? 4. Selisih, nah di sini ada 4 ya sebenarnya. Jadi selisih ke-2 dan 4 berapa deh? 12. Ah, jadi 2 selisihnya. 2, 4, 6, 8. Jadi ada 5 suku di sini. Jadi selisihnya adalah plus 2. Jadi setiap satu suku ditambah 2. Jadi masuk ke suku kedua jadi 4. Suku ketiga benar karena ditambah 2. Nah, suku keempat 8 karena ditambah 2. Ini suku ke-10, suku ke-5 berapa? 2. Nah, ditambah 2. Jadi 2 ini merupakan beda atau selisih. Nah, jadi barisan aritmetika itu adalah barisan yang mempunyai selisih atau beda secara berurutan, tapi secara konstan atau tetap. Nah, menurut adik-adik, dengan selisih yang sudah diketahui di atas, apakah ini merupakan barisan aritmetika atau tidak? Barisan aritmetika. Karena mempunyai selisih dan konstan. Jadi tetap dia selisihnya. Apabila Miss memberikan ini 2, 4, 8, 12. Menurut adik-adik, ini selisihnya berapa ini deh? 2. Selisih suku kedua dengan ketiga? 4. Nah, apakah selisihnya ini sesuai atau tidak? Sama? Tidak.
5. Minus 5. Kalau tadi ditambah 2 di sini. Kalau ini ditambah 3. Kalau ini ditambah 6. Kalau ini minus 5. Jadi suku kedua dengan suku ketiga berapa selisihnya? Minus 5. Suku ketiga dengan keempat? Minus 5. Nah, menurut adik-adik karena minus apakah merupakan barisan aritmetika enggak? Iya. Tetap kan? Iya. Tetap merupakan barisan aritmetika karena selisihnya sama. Berapa tadi selisihnya? Minus 5. Minus 5. Nah, gitu. Nah, jadi udah mengerti sampai di situ deh? Sudah, Miss. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya di sini diketahui ya, diketahui di soal yang bagian akhir ini. Ini oke. Di sini kita mempunyai jawaban kita untuk menebak angka suku ke-5. Nah, suku ke-5 ini kira-kira berapa? 5 plus 3 kan? Nah, jadi suku ke-5-nya berapa? 16. Suku ke-6. 16. 16 karena ditambah 3. Iya. Oke, di situ kita masih gampang untuk menebak suku berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ditanya suku ke-20? Gampang nggak? Atau sulit? Nah, memang dalam hal apa itu agak-agak sulit ya. Kenapa? Kita menghitung satu-satu, memakan waktu yang banyak. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa menebak pola-pola selanjutnya? Nah, untuk menebak pola selanjutnya itu kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Nah, jadi supaya kita bisa menebak ini rumus suku ke-20 tadi ya, suku ke-20. Karena kalau suku ke-20 ini tadi untuk bisa mencapai ditambah 3 ditambah 3. Nah, di sini kita harus satu-satu. Contohnya 13 ditambah 3 berapa? 16 itu baru suku ke-6. Suku ke-7 berapa? Berapa? 19. Oke. Suku ke-8 21. Suku ke-4 suku ke-9 24 ya. Nah, di situ kan kita berpikirnya agak lama kan, kita hitung plus. Nah, untuk mempermudah kita untuk menebak suku berikutnya, yaitu contohnya suku ke-20 tadi ya. Suku ke-20 ditanya berapa suku ke-20 dari pola barisan kayak ini, dari barisan bilangan seperti ini. Nah, pertama kita harus mengutarakan itu suku pertamanya berapa. Nah, ini dilambangkan dengan suku pertama atau suku pertama. Nah, ini adalah barisan yang ditanya atau suku yang ditanya. Dan ini adalah nomor suku yang ditanya. Dan B ini adalah beda atau selisih. Nah, jadi suku pertama dari pola barisan ini berapa? 1. Ditambah berarti nomor suku yang ditanya tadi berapa deh? 20. Nah, ini kita masukkan dulu satu-satu. Bedanya ini berapa? 3. Oke. 1 ditambah 20 dikurang 1. 19 kali 3. Maka 1 ditambah 19 kali 3 berapa? Coba hitung. 19 kali 3. 57. Betul. 57. Oke. 1 ditambah 57. 58. Jadi kita bisa menebak di sini suku ke-20 itu adalah 58. Nah, sekarang coba berlatih. Berapa suku ke-25? Nah, coba. Menggunakan rumus ini dengan pola barisan seperti ini. Berapa deh? Berapa? 73. 73. Nah, jadi udah bisa menggunakan rumus ini? Sudah, Miss. Sudah. Oke. Jadi
menebak suku-suku selanjutnya, gunakan rumus ini untuk mempermudah daripada kamu menghitung satu-satu. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita masuk pada contoh. Perhatikan contoh 30, halaman 38. Ya, halaman 38. Di sini. Nah, contoh halaman 28 ini yaitu diketahui suatu barisan aritmetika. Suku ketiga sama dengan 9. Suku keenam sama dengan 18. Tentukan rumus suku ke n. Jadi yang ditanya di sini adalah rumus suku ke n. Nah, rumus suku ke n. Nah, kita gunakan rumus yang tadi yaitu n sama dengan a ditambah dalam kurung n dikurang 1 kali beda. Ini rumus yang digunakan deh. Oke, kita tentukan. Jadi ya, jadi yang diketahui pertama ini adalah suku ketiga. Nah, ini hapus ini ya. Suku ketiga. Yang diketahui adalah suku ketiga. Suku ketiga. Berarti tiga. Nah, ini berapa nilainya suku ketiga? 9. Suku ke yang diketahui lagi berapa? Apa suku ke berapa? 6. Berarti U ke 6 berapa deh? 18. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita masukkan dulu ke dalam rumus. Nah, U3-nya ini U3 berarti kita masukkan rumusnya A ditambah N dikurang 1 kali beda. Berarti A ditambah N-nya berapa deh? 9. Kan? Sukunya berapa? Nomor sukunya? 3. Nomor sukunya adalah 3. 3 dikurang 1 kali beda. Berarti A ditambah 3 dikurang 1 2B. Ya. Jadi udah dapat kita di sini. Berarti kalau suku ketiga ini adalah A ditambah 2B. Berarti kita cari suku
artikelnya